Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah wali tahu tentang kewaliannya? Artinya, apakah seorang wali itu mengetahui bahwa dirinya itu adalah seorang wali? Dan bersalahan para ulama pada menyatakan apakah seorang wali itu kenal bahwa dirinya itu seorang wali atau tidak. Maka mengikut pendapat Imam Abu Bakar bin Fawraq rahimahullah ta'ala bahwa perkara itu tidak boleh. Artinya, wali itu tidak kenal yang dirinya seorang wali. Menurut Imam Abu Bakar bin Fawraq, seorang wali itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah seorang wali. Karena dengan sebab itu akan hilang sifat takut akan Allah Ta'ala dan dia akan merasa aman daripada sebarang siksa, maka keadaan ini melalaikannya. Kan dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa para wali itu tidak ada takut dan duka cita bagi mereka. Lalu apabila wali itu tahu dirinya wali, maka dia akan tidak takut kepada Allah, akan tidak takut kepada su'ul khatimah. Jadi seorang wali itu mesti tidak tahu bahwa dirinya itu adalah seorang wali. Nah, itu pendapat Imam Abu Bakar bin Fawraq rahimahullah. Dan mengikut Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala bahwa perkara itu boleh berlaku. Nah, menurut yang Abu Ali, bahwa seorang wali itu boleh mungkin bahwa dia tahu dirinya itu adalah seorang wali. Dan pendapat inilah yang kita pilih. Ini yang kuat, bahwa seorang wali itu mungkin boleh jadi dia tahu dirinya wali. Dan ada pula seorang wali itu yang tidak tahu bahwa dirinya wali. Jadi kada sama. Ada orang wali yang tahu dirinya wali, ada orang wali yang tidak tahu dirinya itu wali. Dan bukanlah yang demikian itu mesti kepada setiap wali. Sehingga dikatakan bahwa setiap wali itu mengetahui yang ia adalah wali. Tetapi perkara itu boleh diketahui oleh sebagian dari mereka dan boleh juga tidak diketahui. Jadi ada orang wali yang hanya tahu Allah bahwa dia itu wali. Ada pula orang wali yang tahu Allah dan dirinya pun tahu bahwa dia itu adalah seorang wali. Dan apabila seorang wali mengetahui bahwa dia adalah wali, maka ini dianggap satu karamat yang khusus kepada wali tersebut. Dan bukanlah setiap karamat seorang wali ini merupakan karamat yang bentuknya sama dengan karamat wali yang lain pula. Nah, jadi wali itu lain-lain juga karamatnya. Ada yang karamatnya demikian, bisa merubah
batu jadi makanan umpamanya. Ada karamat orang wali yang lain, bisa yang lain daripada itu. Jadi karamat itu kada sama, berlain-lain Allah memberikan karamat kepada wali-wali itu. Bahkan jikalau tidak tampak sebarang karamat bagi seorang wali di dunia ini, maka ini tidak mencederakan sedikit jua pun daripada kewaliannya di akhirat. Bahkan ada orang wali itu yang tidak diberi Allah karamat di dunia. Artinya dalam dunia si wali ini kada ada keistimewaan, tidak ada kelebihannya daripada orang biasa. Tetapi di akhirat nanti Allah akan memberikan karamat kepadanya. Nah, ada juga yang demikian itu. Bersalahan dengan Nabi, lain halnya Nabi. Karena mukjizat adalah menjadi satu kepastian bagi mereka untuk membolehkan mereka berdakwah dan mengajak orang lain. Nah, seorang nabi itu disuruh berdakwah agar orang mengakui dia itu nabi. Seorang rasul itu berdakwah agar masyarakat meyakini dia rasul. Nah, oleh karena itu mereka tahu bahwa dirinya rasul dan dia pasti diberi Allah ada mukjizat. Ada mukjizat. Karena orang lain berhajat kepada mengenali kebenaran mereka, dan kebenaran itu tidak nyata kecuali setelah adanya mukjizat. Sedangkan keadaan wali adalah sebalik daripada keadaan nabi. Sedangkan seorang wali itu dia tidak berdakwah kepada orang lain untuk meyakini bahwa dia wali. Kada ada perintah. Artinya seorang wali berdakwah mengajak masyarakat mempercayai bahwa dia wali. Nah, itu kada boleh. Kada boleh. Dan tidak wajib ke atas orang ramai, orang awam pun, manusia-manusia pun, kada wajib mengetahui kewaliannya. Nah, kita kada berdosa, kada tahu bahwa fulan itu wali, kada berdosa. Nah, kita kada berdosa, kada mempercayai si fulan itu wali, kada berdosa. Misalnya Abdul Qadir Jilani wali, kok kada percaya aja kita, kada berdosa. Nah, kada berdosa. Karena kada wajib kita mempercayai seseorang itu adalah wali. Cuma kalau orang itu benar-benar wali, nah kita kada percaya, kita kada akan dapat berkah kewaliannya. Nah, itu aja. Mun berdosa tuh kada. Berdosa ada orang bisi karamat macam-macam kelebihan, lalu jadi kita aku kada percaya ini tuh wali, berdosa lah kita, kada berdosa. Tetapi andai kata dia benar wali, nah kita kada dapat keberkahan dari wali itu karena kita kada percaya, jadi kada sampai kepada dosa. Pakih Mukaddam itu aku kada percaya wali, kada apa-apa, kada berdosa. Kada berdosa. Cuma andai kata beliau benar-benar wali, kita kada dapat syafaatnya, kita kada dapat berkahnya. Itu. Dan tidak wajib ke atas orang ramai mengetahui kewaliannya. Bahkan tidak wajib ke atas wali itu sendiri mengetahui yang dia adalah wali. Bahkan si wali sendiri kada wajib mengetahui bahwa dia wali, apalagi orang lain. Dan 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dinyatakan masuk ke dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan bahwa mereka adalah daripada ahli surga. Nah, sedangkan 10 sahabat Nabi yang disampaikan Nabi bahwa mereka itu ahli surga, nah itu kita wajib percaya. Kenapa kita wajib percaya? Karena Nabi yang menyampaikan. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, 10 orang sahabat Nabi itu dinyatakan oleh Nabi adalah dijamin surga, berarti wali. Nah, terhadap yang 10 orang itu kita wajib mempercayai karena Nabi yang mengatakan bahwa mereka itu adalah wali. Nabi yang mengatakan. Andai kata mereka sendiri mengatakan bahwa dirinya wali, kita kada wajib percaya. Andai kata Abu Bakar mengatakan bahwa aku wali, jadi Abu Bakar, kita kada wajib percaya. Cuma berhubung Nabi yang mengatakan, nah kita wajib percaya karena Nabi yang menyatakan itu. Dan 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dinyatakan masuk ke dalam surga adalah oleh Rasulullah SAW. Mereka membenarkan Rasulullah SAW yang memberitakan bahwa mereka adalah daripada ahli surga. Jadi 10 tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid lawan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Itu 10 orang. Nah, kita percaya mereka itu wali karena disampaikan oleh Nabi. Kayak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wali. Nah, kita wajib percaya karena Nabi mengatakan bahwa mereka itu adalah dijamin sebagai ahli surga. Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa wali itu tidak boleh mengetahui bahwa dirinya itu adalah wali, maka ialah berpuncak karena ditakuti akan hilang kebimbangan mereka di akhir hayat. Tetapi sebenarnya tidaklah menjadi satu kesalahan bahwa mereka tidak takut akan perubahan yang mungkin berlaku. Artinya alasan bahwa wali itu kada tahu dirinya wali, karena kalau tahu dia merasa aman. Nah, itu alasan yang salah. Sebab seorang wali itu walaupun mereka tahu dirinya wali, tetap mereka kada merasa aman dirinya itu mati dalam keadaan baik. Seorang wali walaupun dia tahu dirinya wali, tetap mereka kada merasa aman bahwa dirinya mati dalam husnul khatimah. Karena apa yang mereka dapatkan di hati mereka daripada rasa garun, haibah dan membesarkan Allah adalah lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar takut akibat di akhir hayat. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya para wali itu tidaklah merasa tenang atau lega, lalai dengan karamat yang tampak pada diri mereka.
Orang yang wali, yang punya karamah, yang tahu dirinya wali, itu mereka kadang merasa tenang, kadang merasa aman bahwa dia mati pasti ke surga. Dan sebenarnya mereka pun tidak menghendakinya. Cuma terkadang tampaknya karamat itu telah memberi satu kekuatan di dalam diri mereka dan menambah penglihatan mata hati mereka, karena mereka memandang bahwa yang demikian itu adalah sebagian daripada perbuatan Allah Ta'ala. Maka dengan itu mereka merasa lebih mantap dengan kebenaran apa yang mereka pegang daripada segala i'tikad dan keyakinan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa seorang wali boleh jadi dirinya tahu wali, dan boleh jadi seorang wali kada tahu dirinya itu wali. Dan bagi mereka yang tahu dirinya wali, itu sedikit pun kada mengurangi hati mereka membesarkan Allah, sedikit pun kada mengurangi rasa takut mereka kepada Allah, walaupun tahu mereka itu waliullah. Karamat wali-wali merupakan suatu kelanjutan daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada wali itu berkaramat, karamat wali itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan itu umatnya Nabi. Kalau seorang umat ini harat, seorang umat ini hebat, apalagi nabinya. Nah, berarti karamat satu wali itu merupakan kelanjutan daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, jikalau ada orang bertanya bagaimana boleh berlaku karamat-karamat yang seakan-akan menampakkan sesuatu yang lebih daripada mukjizat Rasul. Kadang-kadang ada karamat itu yang kelihatannya lebih hebat daripada mukjizat Rasul. Nah, apakah itu bisa terjadi? Ada karamat yang lebih hebat daripada mukjizat. Maka kami menjawab, sebenarnya segala karamat para wali merupakan lanjutan daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang yang tidak benar sudah pasti karamat tidak akan terjadi ke atas dirinya. Maka setiap karamat wali daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dianggap sebagai salah satu di antara mukjizat Nabi itu sendiri. Jadi artinya jangan aneh kalau melihat ada karamat yang lebih hebat daripada mukjizat. Misalnya ada nabi, mukjizat Nabi itu membelah bulan, kan itu hebat. Nabi kita karamat bisa membelah bulan purnama jadi belah dua. Nah, sekarang ada wali membelah matahari, lebih hebat dari bulan lagi. Matahari bisa dibelahnya. Apakah itu bisa terjadi? Itu boleh terjadi. Bahkan sehebat apapun karamat wali, itu artinya adalah kehebatan mukjizat Nabi. Karena wali ini umat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimanapun hebatnya seorang murid, itu boleh lebih hebat daripada gurunya. Tetapi bahwa kehebatan murid itu salah satu menunjukkan kehebatan daripada gurunya itu sendiri. Jadi bisa saja terjadi, artinya demikian itu. Karena jikalau Rasul itu tidak benar, sudah tentu karamat itu tidak akan zahir ke atas para pengikutnya. Jika Rasul Nabi kita ini kada bujur, umatnya kada akan berkaramat, kada akan punya karamat. Nah, karena Nabi ini bujur, lalu umatnya bisa berkaramat. Tidak boleh melebihkan wali daripada Nabi. Nah, kada boleh. Misalnya tinggi wali dari Nabi, kada boleh.
Manusia yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah itu adalah Rasul. Itu manusia yang paling top di sisi Allah adalah Rasul. Sebanyak 313 orang. Pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling top sudah. Nah, ranking 2 manusia yang paling tinggi martabat di sisi Allah para nabi. Para nabi, pemimpinnya pun sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulu nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi? 124.000 orang nabi. Nabi Adam pertama ditutup dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, bolehkah wali itu dilebihkan daripada nabi? Kami menjawab, martabat wali walau bagaimanapun tingginya, ia tidak akan mencapai martabat nabi, seperti yang disebutkan dalam ijma' ulama. Nah, setiap nabi itu pasti orang wali. Setiap wali belum tentu menjadi nabi. Nah, setiap nabi itu pasti wali dulu. Kada mau langsung jadi nabi kalau kada wali. Nah, jadi setiap nabi itu pasti wali. Nah, sedangkan setiap wali belum tentu menjadi nabi. Jadi tingginya kedudukan itu tinggi nabi. Jadi kalau kita beradab dengan wali, dengan nabi lebih beradab lagi. Kalau kita hormat dengan seorang wali, dengan nabi tentu lebih hormat lagi. Kita misalnya menyebut nama Al-Faqih Muqaddam dengan sebutan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Nah, karena kita menghormati beliau, beradab dengan beliau, kita sebut Sayyidina. Artinya apa? Penghulu kami. Nah, lalu kalau kita menyebut nabi, nah jangan kada berbuat Sayyidina, karena nabi itu lebih tinggi daripada wali. Sayyidina Isa alaihi salam, Sayyidina Musa alaihi salam, Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nah, kada boleh kita menyebut Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi giliran menyebut wali Sayyidina Saman Al-Madani, Sayyidina, kada boleh. Itu kada beradab ngarannya. Karena kedudukan nabi itu bagaimanapun lebih tinggi dari kedudukan seorang wali. Contoh-contoh karamat, berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, karamat para wali itu terkadang dalam bentuk mustajab doa. Ada mukjizat karamat wali itu mustajab doa. Hanya minta, ya Allah ini dikabulkan oleh Allah. Tapi kada selalu. Nah, kada selalu. Ini berdoa selalu mustajab kada. Walaupun sekali inya berdoa mustajab, itu sudah menunjukkan karamat baginya. Atau mewujudkan makanan pada suatu waktu dengan tidak ada sebab yang zahir. Buka tutudung ya. Dibuka, sekalinya lengkap, ada iwaknya, ada nasinya, ada banyunya, ada buahnya, lengkap siap makan. Berapa kada siap makan lagi kada tahu. Nah, itu bisa karamat demikian. Atau terhasil air di waktu sangat haus. Orang kehausan, tiba-tiba ada banyu. Nah, itu karamat juga, itu bisa karamat demikian. Atau perjalanan yang panjang menjadi singkat. Orang ke Banjar misalnya 3 jam 4 jam, ini 3 menit sampai. Nah, itu karamat juga. Atau terselamat daripada musuh, diserang orang, ini selamat, lain semuaan binasa. Itu bisa karamat juga. Atau mendengar suara panggilan yang tidak ada orang yang memanggil. Ngarannya suara hatib. Dan sebagian daripada perkara-perkara yang menyalahi adat.
perkara yang tidak boleh menjadi karamat, berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahwasanya banyak perkara mungkin ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa itu tidak akan menjadi karamat bagi seorang wali. Seperti lahirnya seorang anak tanpa ada ibu bapak. Nah itu kada ada karamat nangka itu. Misalnya ada batu, lalu dia si wali, wahai batu, jadilah engkau manusia, seorang perempuan, bak jadi perempuan, makanya mau nangka itu. Kada ada keramat itu. Muncul seorang manusia tanpa ayah dan ibu, nah itu kada ada keramat nangka itu. Atau merubah benda yang jamit, yang beku menjadi binatang dan seumpama itu. Zaman Nabi Saleh kan, batu jadi unta. Nah, kamu karamat kada ada. Nangka itu ada. Misalnya batu, lalu berdoa si wali kepada Allah, wahai batu, jadilah engkau kambing, jadi kambing batu. Nah, kada ada itu lagi. Jadi karamat wali itu kada ada macam itu. Asal perkataan wali. Nah, wali itu apa garang artinya? Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, perkataan wali itu kemungkinan diambil daripada salah satu dari dua perkataan. Pertama, kalimat wali itu adalah daripada wazan fa'il yang mengandungi makna bersangatan. Seperti perkataan alim, maka artinya bersangatan alim. Dan seperti perkataan qadir, maka artinya bersangatan kuasa. Jadi wali bermakna orang yang bersangatan kuat taatnya tanpa diselangi dengan maksiat. Wali, nah itu timbangannya alim, fa'il. Artinya apa? Artinya orang yang bersangatan kuat taat kepada Allah tanpa diselati dengan kemaksiatan. Berturut-turutnya taat kepada Allah, kalau ada halang-halang maksiat, nah itu wali. Nah kedua pendapat yang kedua, kalimat wali itu berasal daripada wazan fa'il yang bermakna maf'ul, yang mengandungi makna orang yang dipelihara atau yang ditolong. Seperti katil bermakna maktul, orang yang dibunuh, itu timbangan hurufnya. Dan juga seperti jarih bermakna majruh, yaitu orang yang dilukai. Jadi perkataan wali bermakna orang yang dipelihara atau orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala secara berkekalan. Artinya orang yang selalu mendapat pertolongan Allah, orang yang selalu dapat pemeliharaan Allah, maka ia tidak akan dihina lagi dengan sebab melakukan maksiat. Bahkan ia senantiasa mendapat taufik dan diberikan kekuatan untuk senantiasa melakukan ketaatan. Allah berfirman, wa huwa yatawallas shalihin. Maksudnya Allah saja yang memelihara orang-orang yang saleh. Jadi artinya menurut pendapat yang kedua ini, nah orang-orang wali itu ya mau ajanya melakukan dosa, cuma ditolong oleh Allah sehingga dia cepat tobatnya, cepat kembali. Mau aja berbuat dosa, cuma setiap mereka berbuat dosa mereka lakas bulik, lakas kembali kepada Allah. Nah kalau pendapat yang pertama tadi itu wali itu artinya orang yang berturut taat kepada Allah tanpa ada kemaksiatan. Nah itu pendapat pertama. Kalau pendapat kedua, wali itu artinya orang yang dipelihara oleh Allah, orang yang ditolong oleh Allah dalam melakukan ketaatan. Nah artinya mereka mungkin melakukan maksiat tapi segera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya wali itu disebut mahfuzin, sedangkan nabi-nabi disebut maksumin. Nabi itu maksum, artinya Nabi terhindar dari dosa. Nabi kada mau berdosa, kada boleh Nabi itu melakukan dosa sekecil apapun, kada ada dosa bagi Nabi.
Maka itu mereka diberi nama maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Nah kalau wali kada maksum, cuma wali ini mahfuz. Mahfuz. Arti mahfuz apa? Terpelihara dari mengekali dosa. Nah artinya orang wali itu mau aja berdosa, cuma kada mengekali. Begitu mereka berbuat dosa, mereka langsung tobat kepada Allah. Begitu mereka berbuat dosa, mereka tobat kepada Allah. Artinya kadang mau mengekali perbuatan dosa. Nah itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Siapakah yang dimaksudkan dengan al-abdus salih? Perkataan al-abdus salih artinya hamba yang salih. Maka perkataan ini boleh dipakaikan atas makna nabi atau makna wali. Jadi setiap rasul itu pasti nabi. Pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Setiap nabi itu pasti wali. Setiap wali belum tentu nabi. Nah, setiap wali itu pasti orang saleh. Setiap orang saleh belum tentu wali. Nah jadi artinya kalimat orang saleh itu mengumumi. Bila orang itu saleh bisa nabi, bisa rasul, bisa wali, bisa kada ketiga-tiganya. Orang saleh biasa aja, nah bisa juga. Perkataan al-abdus salih artinya hamba yang saleh, maka perkataan ini boleh dipakaikan atas makna nabi atau makna wali. Oh nabi disebut saleh boleh aja, karena pasti saleh. Nabi disebut wali, ya pasti wali nabi. Orang wali disebut saleh pasti benar, pasti benar, karena wali itu pasti saleh. Cuma kalau orang saleh pasti wali, nah itu kada mau, kada tentu. Allah Ta'ala berfirman, wa Ismaila wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Maksudnya, dan hendaklah engkau ingati akan Ismail dan Idris dan juga Zulkifli. Mereka semuanya adalah orang-orang yang bersabar, dan kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami karena mereka adalah di antara hamba-hamba kami yang saleh. Allah menyebut Nabi Ismail sebagai hamba yang saleh, padahal itu Nabi Ismail. Dan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yahya alaihi salam, wa nabiyyam minas salihin. Maksudnya, dan Yahya alaihi salam adalah seorang nabi daripada orang-orang yang saleh. Dan firman Allah Ta'ala lagi, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin. Maksudnya mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala ke atas mereka daripada segala nabi dan siddiqin dan syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang diri Abdullah bin Umar, ujar Nabi, innahu rajulun salih. Jadi Nabi Ibnu Umar itu laki-laki yang saleh. Nah, dan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi yang menyatakan hal ini banyak sekali. Jadi orang saleh itu muda dulu. Jadi orang saleh. Jadi mulai kita belajar, mulai kita apa ngarannya muta'allim, kita jadi pelajar dulu. Nah, jadi pelajar ini kita bisa naik tingkatan kepada jadi muallim, orang yang mengajar. Nah, kemudian dengan modal itu kita jadi orang saleh. Dengan modal itu kita bisa jadi orang saleh. Karena kalau kita kada berilmu, mustahil jadi orang saleh. Kalau kita kada punya ilmu, kada mungkin jadi orang saleh. Nah, syaratnya orang saleh itu mesti berilmu. Tahu ini yang haram, ini yang halal, ini yang makruh, tahu.
Kalau kada tahu itu kada mungkin jadi orang saleh. Jadi punya ilmu dulu. Punya ilmu baik mengajar atau kada mengajar, kada jadi soal. Yang penting punya ilmu. Nah, dengan punya ilmu itu diamalkan, kita jadi orang saleh. Nah, bila jadi orang saleh itu kita ada harapan satu saat dijadikan Allah seorang wali. Nah, ingat situ aja. Jadi nabi kada mungkin lagi ada. Nah, jadi rasul kada mungkin juga. Nah, ta'rif as-salih ini kemudian selanjutnya adalah ta'rif as-salih. Apa itu ta'rifnya orang yang salih tadi? Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilma wa amal wa huda wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.